Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, di kesempatan kali ini, di video kita kali ini, yaitu materi pembahasan kita, yaitu tentang myeon atau myeon. Biasanya kita artikan jika. Jadi untuk myeon ini adalah kata penghubung dalam kalimat pengandaian. Jadi nanti pembahasan tentang myeon ini terdapat dua klausa atau dua kalimat yang dihubungkan dengan menggunakan myeon ya. Karena ini adalah menghubungkan antar kalimat atau dua kalimat atau dua klausa yang terdapat pada kalimat pengandaian untuk bahasa Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya pembahasan tentang myeon, langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang myeon ini ya, artinya jika. Biasanya kita artikan jika seperti itu. Jadi untuk myeon ini adalah masuk pada kalimat pengandaian ya. Jadi menjadi kata penghubung dalam kalimat pengandaian. Maka dari itu untuk myeon ini penggunaan myeon biasanya terdapat dua klausa atau dua kalimat karena ini dihubungkan dengan menggunakan myeon. Lalu untuk fungsi dari myeon tersebut, fungsinya yaitu menghubungkan dua kalimat atau dua klausa. Yang mana klausa pertama, jadi ada dua klausa ya. Klausa pertama ini adalah menjadi syarat adanya tindakan atau hal yang ada pada klausa kedua. Jadi klausa kedua ini nanti adalah tindakan yang mana harus dipenuhi syaratnya pada klausa pertama. Jadi klausa pertama ini menjadi syaratnya adanya tindakan atau hal yang ada pada klausa kedua. Nanti kita contohkan biar lebih jelas ya. Sebelumnya kita tuliskan dulu rumusnya, rumus penggunaan myeon ya. Untuk myeon ini bisa masuk pada kata kerja dan juga kata sifat. Jadi dengan menggunakan rumus kata kerja atau kata sifat plus myeon. Ini untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal atau konsonan real. Lalu rumus kedua, kata kerja atau kata sifat plus myeon. Ini untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan ya. Untuk konsonan menggunakan myeon. Kalau yang vokal atau konsonan real menggunakan myeon saja. Nah, berikutnya untuk lebih jelasnya bagaimana pengaplikasian rumus dari penggunaan myeon ketika digabungkan dengan menggunakan kata-kata. Langsung saja kita akan melihat di tabel berikut ini agar lebih jelas kita memahami bagaimana pengaplikasiannya. Langsung saja kita lihat berikut ini. Jadi rumus pengaplikasian dari penggunaan myeon ketika digabungkan dengan menggunakan kata-kata seperti ini ya. Kita buatkan tabel ya. Di sini ada beberapa kata dasar yang berakhiran vokal dan di sini ada kata dasar yang berakhiran konsonan. Untuk kata dasar yang berakhiran vokal seperti pada rumusnya tadi yaitu menggunakan myeon, kemudian untuk yang berakhiran konsonan menggunakan myeon. Langsung kita mulai dari yang pertama, kata babeda menjadi babemyeon, manada menjadi mannamyeon, jorobhada menjadi jorobhamyeon, salda menjadi salmyeon, mandelda menjadi mandelmyeon. Untuk kata yang berakhiran konsonan, contohnya badda menjadi baddemyeon, ida menjadi isemyeon, deda menjadi deremyeon. Ini deda adalah bentuk kata yang tidak beraturan. Deda menjadi deremyeon, tiketnya berubah menjadi real ya, deda deroyo. Jadi deda deroyo deremyeon. Untuk dobda menjadi doumyeon. Dobda ini juga kata yang tidak beraturan. Biopnya berubah menjadi u ketika digabungkan dengan myeon ya. Dobda menjadi doumyeon. Nada menjadi namyeon. Ini untuk kata nada, konsonan akhir konsonannya yaitu z-nya ini dihilangkan ya ketika digabungkan menggunakan myeon. Nada menjadi namyeon. Nah, berikutnya untuk penggunaan myeon ini ada catatan tertentu tentang penggunaan myeon dalam kalimat. Nah, jadi untuk catatannya yaitu tentang mengenai prosedur penggunaan myeon itu sendiri ya.
Jadi ada kalimat-kalimat yang bisa menggunakan mion dan juga kalimat yang tidak bisa atau tidak boleh menggunakan mion. Jadi nanti akan saya terangkan lebih lanjut penggunaan kalimat yang boleh menggunakan mion dan juga kalimat yang tidak boleh menggunakan mion. Tapi sebelumnya untuk pembahasan itu kita terlebih dahulu memberikan contoh kalimat-kalimat yang menggunakan mion. Bagaimana bentuknya kalimat-kalimat yang menggunakan mion, langsung saja kita lihat berikut ini. Contoh kalimat yang menggunakan mion seperti ini ya. Kita buatkan 3 contoh. Yang pertama, komputer mani hamion nuni apayo. Jika terlalu banyak mengoperasikan komputer atau melihat komputer, maka mata menjadi sakit. Kata mani hamion menjadi mani hada ditambahkan mion menjadi mani hamion. Maksudnya jika banyak melakukan komputer atau banyak melihat komputer ya, komputer mengoperasikan maksudnya. Jadi nuni apayo, matanya menjadi sakit. Jadi untuk mion ini adalah terdapat 2 klausa. Klausa yang pertama ini adalah menjadi syarat adanya klausa yang kedua. Jadi klausa pertama yaitu jika terlalu banyak mengoperasikan komputer atau melihat komputer ya, ini menjadikan mata menjadi sakit. Jadi adanya mata sakit ini dikarenakan bersyarat, yaitu karena terlalu banyak mengoperasikan komputer ya, melihat komputer yang sedang yang aktif itu ya. Jadi adanya mata sakit dikarenakan banyak melihat komputer ya. Jadi seperti ini ya, maksudnya adalah penggunaan mion adalah dalam kalimat pengandaian dan menggabungkan 2 klausa, yang mana klausa yang pertama yaitu menjadi syarat adanya hal atau tindakan yang terjadi pada klausa kedua ini. Kita contohkan lagi untuk yang kedua. Nanen gibuni jomyon jumel joyo. Jika suasana hatiku bagus, maka aku akan menari. Di sini yang menggunakan mion yaitu juhda. Juhda ditambahkan mion menjadi jomyon. Jika suasana hatiku bagus, ini adalah klausa pertama. Jadi ketika suasana hatinya bagus, ini adalah menjadi syarat adanya klausa yang kedua ini. Jumel joyo, maka aku akan menari. Adanya tindakan menari ini dikarenakan syaratnya yaitu ketika suasana hatinya ketika bagus ya. Ketika tidak bagus ya tidak menari. Jadi adanya klausa kedua atau tindakan yang dilakukan pada klausa kedua ini adalah dengan syarat adanya klausa pertama. Nanen gibuni jomyon jumel joyo. Jika suasana hatiku bagus, maka aku akan menari. Contoh lagi yang ketiga. Dunel mani bolmyon jibel salko yeyo. Jika aku mendapat banyak uang, aku akan membeli rumah ya. Dunel mani bolmyon, jika aku mendapatkan banyak uang, ini adalah syarat jibel salko yeyo, aku akan membeli rumah. Adanya akan membeli rumah ini dengan syarat mendapatkan banyak uang. Jadi seperti itu ya. Dunel mani bolmyon jibel salko yeyo. Jika aku mendapat banyak uang, aku akan membeli rumah. Kita tambahkan lagi contoh bentuk percakapan. Contoh yang pertama, A dan B. A mengatakan, Jumare botung moyo, akhir pekan biasanya melakukan apa? B menjawab, 날씨가 좋으면 등산을 해요. 그렇지만 비나 눈이 오면 집에서 텔레비전을 봐요. Jika cuaca bagus, aku akan mendaki gunung. Tetapi jika turun hujan atau salju, maka menonton TV di rumah. Contoh yang kedua, ada A dan B. A mengatakan, 다음 주에 고향에 돌아가요. Saya pulang ke kampung halaman minggu depan. B menjawab, 그래요? 섭섭해요. 고향에 돌아가면 연락하세요. Benarkah? Menyedihkan. Jika pulang ke kampung halaman, maka tetap hubungilah aku. Contoh yang ketiga, A dan B. A mengatakan, 결혼하면 어디에서 살 거예요? Jika menikah, akan tinggal di mana? B menjawab, 회사 근처 아파트에서 살려고 해요. Aku berencana tinggal di apartemen dekat perusahaan.
Nah, seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwasanya ada catatan tertentu yang mengenai myon. Jadi ada yang kalimat yang bisa menggunakan myon dan juga kalimat yang tidak boleh menggunakan myon. Langsung saja kita lihat prosedurnya berikut ini. Jadi teman-teman, di sini ada catatan tentang penggunaan myon ya. Jadi myon ini jika menginformasikan tentang masa yang sudah lewat ya, masa lewat itu masa yang lampau, maksudnya jenis kalimatnya jenis kalimat yang sudah lampau, maka tidak boleh menggunakan myon, tetapi bisa menggunakan lt. Jadi myon ini tidak boleh digunakan pada kalimat yang waktunya waktu lampau ya, waktu yang sudah lewat, tetapi bisa digantikan dengan menggunakan t. Contohnya seperti ini. 어제 영화를 보면 울었어요. Kemarin jika aku menonton film maka aku menangis. Di sini oje adalah berarti kemarin, masa yang sudah berlalu atau masa yang sudah lewat. Jadi ketika masa yang sudah berlalu maka tidak boleh menggunakan myon. Menceritakan kemarin ya. 어제 영화를 보면, kemarin jika aku menonton film, 울었어요 maka aku menangis. Ini tidak boleh ya. Jadi bentuk yang kalimat yang lampau ini tidak boleh menggunakan myon. Jadi untuk penggunaan myonnya ini bisa kita menggantikannya dengan menggunakan t, seperti itu. Jadi kita ganti, misalnya myonnya ini kita ganti dengan menggunakan t, yaitu bulte ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi artinya saat, bukan jika. Jadi saat. 어제 영화를 볼 때 울었어요. Kemarin saat aku menonton film maka aku menangis. Jadi bentuk yang seperti ini baru benar. Jadi menggunakan t ya, tidak boleh menggunakan myon ketika bentuk kalimatnya itu adalah bentuk kalimat yang menunjukkan waktu lampau atau waktu yang sudah lewat. Contoh lagi, 어제 동생이 집에 없으면 친구가 왔어요. Kemarin jika tidak ada adik maka temanku datang. Ini juga kemarin ya, kemarin itu masa yang sudah lewat. 동생이 집에 없으면, jika tidak ada adik ya, ini menggunakan myon. 친구가 왔어요 maka temanku datang. Jadi bentuk seperti ini menggunakan myon ini juga tidak boleh. Jadi solusinya yaitu myonnya ini kita ganti dengan menggunakan t ya. Berarti 없으면 tadi kita ganti menggunakan t menjadi 없을 때. 없을 seperti ini. Jadi artinya saat, dan juga saat atau ketika ya, sama. 어제 동생이 집에 없을 때 친구가 왔어요. Kemarin saat tidak ada adik maka temanku datang. Saat atau ketika ya. Kemarin ketika tidak ada adik maka temanku datang. Ini menceritakan kemarin. Jadi catatan pertama untuk penggunaan myon ini tidak boleh dalam kalimat yang berbentuk kalimat waktu lampau atau waktu yang sudah lewat. Ketika waktu yang sudah lewat, myonnya ini bisa kita ganti dengan menggunakan t seperti ini. Kemudian catatan yang kedua yaitu jika subjek pada klausa pertama dan kedua berbeda. Jadi ada klausa pertama dan kedua, ini subjeknya berbeda, maka partikel yang mengikuti subjek yaitu en atau nen pada klausa pertama diganti dengan menggunakan i atau k. Jadi subjek pada klausa pertama yang menggunakan partikel en atau nen ini diganti dengan menggunakan partikel i atau k. Ya seperti itu ya prosedurnya. Contohnya seperti ini, misalnya 동생은 이야기하면 친구들이 웃어요. Jika adik bercerita maka teman-temannya tertawa. Ini ada dua klausa yang menggunakan digabung dengan myon. Untuk klausa yang pertama ini subjeknya adalah 동생. Kemudian klausa yang kedua ini subjeknya adalah 친구, artinya teman. Jadi ini subjeknya berbeda ya. Ketika subjeknya berbeda digabungkan dengan myon, maka untuk subjek yang pertama yang partikelnya en ini kita ganti dengan menggunakan i atau k. Jadi untuk seperti ini, bentuk yang seperti ini tidak boleh ya, karena ini menggunakan en. 동생은 이야기하면 친구들이 웃어요. Jika adik bercerita, maka teman-temannya tertawa. Jadi bentuk yang seperti ini yang menggunakan partikel en ini salah. Maka kita harus menggantinya dengan menggunakan partikel i atau k ya, menyesuaikan.
Jadi ini kita ganti dengan partikel I atau K. Tungseng berakhiran konsonan berarti menggunakan partikel I, tungsengi. Jadi ini kita ganti dengan menggunakan I. Tungsengi iyagi hameon jungguderi usayo. Jika adik bercerita, maka teman-temannya tertawa. Yang seperti ini baru boleh ya. Ini menggunakan partikel I atau K. Kemudian kita contohkan lagi yang kedua. Tiruen sinen, wesai an omyon, samusri joyongeo. Jika Tiruen tidak datang ke perusahaan, maka kantor sepi. Ini ada dua klausa digabungkan dengan myon. Untuk klausa yang pertama ini adalah subjeknya Tiruen. Untuk klausa yang kedua yaitu subjeknya samusil. Kemudian untuk subjek yang klausa yang pertama ini menggunakan partikel nen. Di sini ada nen ya. Tiruen sinen. Ini tidak boleh ketika menggunakan myon. Jadi partikel nen ini kita ganti dengan menggunakan I atau K. Tiruensi berarti vokal menggunakan K ya. Tiruensi K seperti itu. Tiruensi K wesai an omyon samusiri joyongeo. Jika Tiruen tidak datang ke perusahaan, maka kantor menjadi sepi. Ini menggunakan K. Yang ini benar ya. Jadi untuk catatan yang kedua ini yaitu partikel nen atau en yang pada subjek klausa pertama ini tidak boleh menggunakan en atau nen, tetapi kita bisa menggantikannya dengan menggunakan partikel I atau K seperti ini. Nah, ini boleh, yang ini benar ya. Nah demikian tadi adalah pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang myon. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.